Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prisiska dengan NIM 200901502050 akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Portabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang, semakin bertambahnya jumlah perusahaan Indonesia yang go public menandakan bahwa dunia bisnis di negara tersebut mengalami perkembangan. Peningkatan tersebut menimbulkan persaingan di antara perusahaan-perusahaan go public. Keterlambatan dalam pelaporan keuangan akan menimbulkan reaksi negatif dari pihak pengguna. Karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangatlah penting, mengingat laporan keuangan sebagai instrumen komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal yang berisi sumber informasi penting mengenai kinerja dan prospek perusahaan yang kemudian digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan akan mengakibatkan hilangnya sisi informasi dari pelaporan keuangan karena tidak tersedianya ketika dibutuhkan pada saat pengambilan keputusan. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan investor dan kemudian akan berdampak pada harga jual saham di pasar modal. Menurut Pausia Al-Hab 2016, pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengandalian internal yang kurang baik, sehingga menyebabkan audit delay semakin meningkat. Semakin lama auditor menyelesaikan audit yang dihitung dari tanggal penutupan buku sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan, maka besar kemungkinan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam dan para pengguna lainnya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi audit delay dalam perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay meliputi yang pertama itu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit delay pada profesi auditor dan kantor akuntan publik KAP. Kedua, manfaat praktis. Mengendalikan faktor-faktor tersebut diharapkan audit delay dapat ditekan seminimal mungkin dalam usaha mempercepat penerbitan laporan keuangan kepada publik. Bab 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Yang pertama, audit delay. Aryati dan Maria 2005. Audit delay adalah tantangan waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya dari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atau audit laporan keuangan tahunan perusahaan sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan, yaitu 31 Desember sampai tanggal tertera pada laporan auditor independen. Menurut Utami 2006,
mendefinisikan audit delay sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang dihitung dari tanggal penutupan buku sampai dengan tanggal laporan audit yang diterbitkan. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi audit delay. Menurut Ayoy tahun 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas. Penelitian terdahulu. Adapun hasil beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap audit delay, diantaranya pertama itu hasil penelitian Ari S. Sandi 2017 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay, sedangkan perusahaan dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap keterlambatan audit. Namun berbeda dengan hasil penelitian Walid Rudianti tahun 2022 menunjukkan bahwa hubungan persiapan solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh. Yang ketiga, adapun hasil penelitian dari Saskia Clarissa dan Sony Pengharapan 2019, secara parsial variabel-variabel dapat mempengaruhi terjadinya audit delay adalah ukuran perusahaan. Kerangka berpikir. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, penelitian ini akan menguji pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang digambarkan sebagai berikut. Hipotesis pertama, portabilitas atau X1 mempengaruhi audit delay. Hipotesis kedua, solvabilitas atau X2 mempengaruhi audit delay. Hipotesis ketiga, ukuran pengaruh perusahaan mempengaruhi audit delay atau Y. Keterangan pengaruh secara parsial variabel X terhadap variabel Y. Bab 3. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang merupakan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini termasuk penelitian sekunder, yaitu penelitian di mana penelitian tidak melakukan observasi secara langsung, melainkan hanya mengambil data yang telah diolah dan disajikan oleh pihak lain. 2. Populasi dan sampel. A. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono tahun 2011. Populasi yang akan menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek. Kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiono 2011. Pada penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, dan kedua, perusahaan tersebut telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang berisi data serta informasi yang lengkap yang dapat digunakan dalam penelitian ini, serta laporan keuangan tersebut telah diaudit dan disertai dengan laporan auditor independen. 3. Definisi operasional variabel. Pertama, variabel ketergantungan atau Y. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau menurut Sugiono 2011, variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay. Kedua, variabel independen atau X. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen menurut Sugiono tahun 2011. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen, yaitu profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan. 4. Metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah
statistik deskripsi, uji persyaratan analisis, dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana dan berganda. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai proposal penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.